Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardi Yuda Cihaningsih, NIM 2201052084 dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tentang UTS Teori Perencanaan Antena. Soal pertama, jelaskan prinsip radiasi antena. Muatan yang tidak bergerak tidak akan menghasilkan radiasi seperti pada gambar berikut ini. Begitu juga untuk muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap juga tidak dihasilkan radiasi seperti gambar ini. Tetapi, kalau kecepatan gerakan berubah untuk setiap waktu, maka akan terjadi radiasi sebagaimana pada gambar tersebut. Sedangkan muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap, tetapi pada kawat yang bengkok juga akan terjadi radiasi seperti pada gambar ini. Seperti pada gambar ini, pada suatu kawat lurus, tetapi muatannya juga bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka juga akan terjadi radiasi. Soal kedua, jelaskan pola radiasi dan macam-macam pola radiasi. Radiasi dari suatu antena akan membentuk pola tertentu yang disebut pola radiasi. Pola radiasi dapat didefinisikan sebagai gambaran kekuatan atau pancaran penerimaan sinyal suatu antena dalam fungsi sudut. Pola radiasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pola radiasi isotropis. Antena isotropis adalah sumber titik yang menyebarkan daya sama ke segala arah. Antena isotropis tidak ditemui dalam praktek tetapi hanya secara teori. Bentuk pola radiasi antena isotropis adalah seperti bola, di mana pusat bola adalah sumber titik atau antena isotropis, sebagaimana yang ditunjukkan seperti ini. Yang kedua, pola radiasi omnidireksional. Pola radiasi omnidireksional adalah pola radiasi yang sama ke segala arah tetapi secara horizontal. Contoh seperti pada gambar antena vertikal berikut ini. Dengan bentuk pola radiasi seperti ini, memungkinkan pengguna menangkap sinyal di setiap penjuru antena pemancar sebagaimana antena yang digunakan pada broadcast atau siaran radio atau pada telepon genggam. Kekurangan dari bentuk pola radiasi omnidireksional adalah mempunyai jarak pancaran yang cenderung pendek, sehingga daerah cakupannya kecil atau coverage area. Yang ketiga, pola radiasi unidireksional, yaitu pola radiasi antena yang pancaran dan penerimaannya hanya satu tempat atau satu arah, sebagaimana seperti pada gambar ini. Contoh antena yang mempunyai pola radiasi satu arah adalah antena Yagi. Antena yang biasa digunakan pada pesawat, televisi, antena array atau antena helix dengan bentuk pola radiasi seperti ini. Pancaran antena mampu mempunyai jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan antena berpola radiasi omnidireksional apabila diasumsikan daya pancar kedua antena sama, tetapi pola radiasi ini hanya bisa melingkupi suatu daerah pada arah tertentu. Yang keempat, pola radiasi bidireksional. Pola radiasi bidireksional adalah pola radiasi dua arah, yaitu arah depan dan arah belakang antena. Contoh pada antena dipol atau antena dua kutub. Yang ketiga, jelaskan apa itu HPBW. Half Power Beamwidth adalah lebar sorotan dari antena, disebut dengan beamwidth atau HPBW, yaitu lebar sudut pada setengah daya maksimum yang dapat dipancarkan atau diterima antena, atau lebar pola radiasi saat setengah daya maksimum. Satuan dari HPBW adalah derajat. Soal yang keempat, jelaskan apa itu FBR
atau front to back ratio adalah perbandingan kuat pancaran pada arah depan dan belakang antena. Pada antena dengan pola radiasi dua arah atau antena dipol, di mana kekuatan pancaran atau penerima arah depan dan arah belakang sama, maka FBR antena tersebut sama dengan 1. Apabila arah depan mampu menerima sinyal sebesar 10W dan arah belakang sebesar 2W, maka FBR dari antena adalah 5. Di 10 dibagi 2 sama dengan di 5. Yang kelima, menjelaskan apa itu gain. Pada rangkaian elektronik, gain merupakan perbandingan antara daya output dan daya input. Sedangkan gain pada antena adalah perbandingan daya pancar suatu antena terhadap daya pancar antena referensi, atau pertambahan daya yang diradiasikan pada arah tertentu dari suatu antena dibandingkan dengan daya yang diradiasikan pada arah yang sama oleh suatu antena referensi. Gain antena disebut juga dengan power gain. Keenam, jelaskan polarisasi antena. Polarisasi antena adalah arah rambatan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena. Polarisasi antena terbagi 3. Yang pertama, polarisasi linear. Polarisasi linear juga terbagi 2. Yang pertama yaitu horizontal dan kedua vertikal. Apabila arah medan listrik sejajar dengan sumbu Y, maka disebut pola radiasi vertikal. Sedangkan apabila arah medan listrik sejajar dengan sumbu X, maka disebut pola radiasi horizontal. Beberapa antena yang mempunyai pola radiasi yang sama dengan arah elemen antena, seperti pada antena dipol horizontal, polarisasi linear, cara merambatnya sesuai dengan elemen, terkadang juga tidak sesuai dengan struktur antena. Yang kedua, polarisasi melingkar atau sirkular. Jika kedua kutub antena dipol dibuat melingkar, maka akan dihasilkan polarisasi gelombang melingkar. Antena dengan polarisasi melingkar akan dapat diterima secara maksimum jika antena penerima juga mempunyai polarisasi melingkar. Tetapi antena dengan polarisasi melingkar tetap dapat menerima sinyal yang dikirimkan dengan antena berpolaritas vertikal maupun horizontal. Tetapi terdapat kerugian. Contoh antena dengan polarisasi melingkar adalah antena spiral atau antena helix. Yang ketiga, polarisasi eliptikal. Apabila selama merambat arah medan vektornya berubah dan magnitudonya juga berubah sehingga membentuk lintasan seperti elips, maka disebut polarisasi elektrikal. Axial ratio adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah antena mampu mempertahankan polarisasi tertentu dalam mengirim atau menerima sinyal. Jika nilai axial ratio rendah, itu menandakan bahwa antena dapat mempertahankan polarisasi yang konsisten, yang penting untuk kinerja optimal dalam aplikasi komunikasi. Pengukuran polarisasi. Untuk mengukur polarisasi antena, kita membutuhkan test probe. Untuk mengamati sinyal ketika test probe diputar, maka daya yang diterima didapatkan pengukuran yang berbeda. Linear nilai maksimum, minimum gelombang merambat sama. Elektrikal nilainya maksimum, minimum yang tidak sampai terlalu sirkular nilainya konstan, 0/15 derajat. Test probe diputar searah jarum jam yang diukur daya. Pola daya salah satu dari 3 jenis ini. Jika daya konstan, maka sirkular. Jika daya maksimum, maka linear. Jika minimum tidak terlalu minimum, disebut elektrikal.
Sekian penjelasan tentang UTS. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.